kita kembali diingatkan tentang seorang perempuan hebat bernama Hajar yang menjadi pelopor terjadinya sa'i. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa'tamara fala junaha an yatatawwafa bihima. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Safa dan Marwah adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka tidak mengapa bagi orang yang sa'i untuk tawaf, untuk berjalan sesudah tawaf ya, untuk berjalan dari Safa ke Marwah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau sesuatu diminta Allah untuk kita kenang dengan kayak sa'i gitu, kayak peristiwa Isra Mi'raj, Allah minta kita kenang bahkan dalam tiap sholat kita. Kita baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu adalah percakapan antara Allah dengan Nabi Muhammad di malam Isra dan Mi'raj. Kalau sesuatu diminta untuk kita mengenangnya, kayak tawaf, kayak haji bahkan, itu adalah merupakan apa yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim. Makanya orang kalau haji itu dibilangnya memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Kan begitu ya? Itu karena ada pelajaran besar di dalam peristiwa tersebut yang Allah meminta kita untuk mempelajarinya dan menjadikannya sebagai bekal dalam kita menjalani kehidupan. Termasuk juga Siti Hajar ini. Makanya teman-teman, yuk kita belajar dari Siti Hajar. Ilmu kehidupan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sehingga ia menjadi cahaya yang memandu kita melewati lorong-lorong kehidupan. Sehingga kita bisa berjalan dalam sisi terangnya. Kita pun hidupnya menjadi terarah dari dunia hingga kelak berpulang ke surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk, sebelum kita pelajarin apa aja sih pelajaran yang bisa kita ambil dari Siti Hajar, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu kita menjadi cahaya terang yang memandu kehidupan kita. Semoga kita Allah jadikan sebagai perempuan-perempuan solehah. Siti Hajar untuk tahun 2023 insyaallah. Ala hadhihi niyyah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran pertama dari kehidupan Siti Hajar adalah hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Hidup tidak pernah akan baik-baik saja bagi siapapun. Hidup tidak akan pernah mudah bagi siapapun. Termasuk bagi para nabi-nabinya Allah. Termasuk bagi orang-orang soleh. Termasuk bagi orang-orang fasik, termasuk bagi orang-orang kafir, termasuk untukku, untukmu, untuk suamimu, untuk anakmu, untuk orang tuamu,
untuk tetangga, temanmu, semua orang hidup di atas muka bumi ini tidak pernah ada yang hidupnya ideal. Ingat-ingat ini. Jadi kalau kamu lihat ada orang kayaknya dia tuh hidup gak pernah punya masalah ya. Kok kayaknya hidupnya seneng terus ya? Kamu salah. Kamu salah. Semua orang hidup dengan masalahnya masing-masing. Semua orang hidup dengan ujiannya masing-masing. Saudaraku sekalian saya muliakan, gak ada ceritanya orang hidup gak ada masalah dalam hidupnya. Kalau ada orang yang kelihatannya begitu, entah karena kamu tidak tahu bagaimana dia selain daripada itu, kamu gak tahu nih kehidupannya babak belur di luarnya, entah karena dia sudah mampu melewati semuanya dengan cara yang terbaik. Sehingga yang kelihatan hasilnya adalah kayaknya hidupnya nggak pernah masalah ya. Sebenarnya datang masalah dalam hidupnya, dia mampu melewatinya dengan cara-cara yang paling baik. Lulus, juara kehidupan, teman-teman, pemenang kehidupan. Salah satu di antara mereka adalah Siti Hajar, pemenang kehidupan. Para nabi-nabinya Allah, para wali-walinya Allah, para hamba-hamba tercinta di sisi Allah, mereka melewati badai-badai tergelap dalam hidupnya. Mereka melewati masa-masa paling curam dalam hidupnya. Mereka melewati lembah-lembah paling cadas dalam hidupnya. Tapi mereka mampu melewatinya dengan cara-cara yang paling elegan, dengan cara-cara yang paling indah. Sehingga mereka pun mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini kayak landasan, tempat besi ditempa jadi pedang. Kita nih kayak besi-besi nih, di tangan sang pandai besi. Pernah lihat gak besi ditempa? Orang bikin pisau, orang bikin pedang. Teman-teman saya sekalian, kayak gitu kurang lebih hidup kita nih. Dunia nih tempat landasannya nih, tempat besi ditempa jadi pedang. Ada besi-besi itu yang ditempa jeder. Mana ada tempaan rasanya enak? Gak ada. Pasti dari mulai dibanting, dipanasin, digosok lagi, dibanting lagi, panasin lagi, digosok lagi. Terus seperti itu, tapi gak apa-apa. Nanti akan jadilah pedang yang berkilau. Sebaliknya ada orang-orang yang begitu besinya ditempa, jeder, meleot besinya. Ditempa lagi, jeder, meleot lagi besinya. Katanya tukang pandai besi, dia mah gak jadi apa-apa nih, udah buang aja. Oh tuh, serem. Ada orang-orang yang dibuang dari tempaan, gak mampu melewati ujian yang datang dalam kehidupan. Mereka gak jadi apa-apa dalam hidupnya. Khawatirnya tidak berguna di dunia dan di hari akhirat nanti, naudzubillah min dzalik, hanya akan menjadi hatabu jahannam, hanya akan menjadi yang dilemparkan Allah ke dalam api neraka jahannam. Naudzubillah. Jadilah pemenang-pemenang dalam kehidupan sebagaimana Siti Hajar. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nggak main-main. Allah tuh kalau ngasih contoh di Quran, dalam kisah para nabi-nabinya Allah. Saya kalau baca Quran gitu kan, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Nuh wa imra'ata Hud innahuma kana tahta 'abdaini salihain fakhanatahuma. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat apa tuh ya? Al-Mursalat kalau saya tidak salah.
Itu kata Allah, dan kami perumpamakan, kami beri contoh, kami beri sampel untuk orang-orang yang beriman. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Hud. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Tahu namanya? Bu Nuh. Bu Lut. Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah ngasih contoh tuh selalu aja yang mentok-mentok gitu. Perempuan punya suami orang paling soleh pada zamannya. Nabi Nuh, orang paling soleh pada zamannya. Nabi Lut, orang paling soleh pada zamannya di kaumnya. Saudaraku sekalian, fakhanatahuma. Tapi mereka enggak mengikuti jalan suaminya, falam yughniya anillahi syai'a. Maka dia bersuami Nabi enggak ada manfaat apa-apa baginya. Kamu enggak bisa nyalahin, ya gimana saya mau soleh, suami saya aja enggak soleh. Enggak bisa tuh. Kata Allah, nah yang lakinya paling soleh aja, emang dasar ceweknya kagak bener ya kagak bener aja. Kamu gak bisa nyalah-nyalahin suamimu dalam urusan kamu tidak bisa menjadi soleh. Karena kamu gak bisa menjadi solehah karena suami kamu bukan orang. Allah ngasih contoh perumpamaan istri solehah walaupun suaminya gak soleh. Dikasih contoh sama Allah, imra'ata Fir'aun. Istrinya Fir'aun kurang bejat apa? Kurang durhaka apa Fir'aun? Tapi istrinya jadi perempuan solehah. Istrinya jadi perempuan yang beriman, Masya Allah, sampai dijanjikan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, mentok banget kan Allah ngasih contoh. Kamu gak bisa bilang, suami saya gak soleh nih, jadi saya kan gak bisa jadi perempuan solehah. Kata Allah, no, lihat istrinya Fir'aun. Suami kamu kan gak Fir'aun amat. Kamu gak bisa bilang bagaimana aku bisa menjadi seperti Khadijah, sedangkan suamiku bukan Nabi Muhammad. Kamu gak bisa bilang bagaimana aku bisa mengikuti Sayyidah Fatimah jika suamiku tidak mengikuti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gak bisa bilang begitu. Kenapa? Urusan iman, urusan takwa, urusan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, suami sama istri itu masing-masing, teman-teman. Kalau suamimu gak soleh, itu urusan dia sama Allah. Urusanmu adalah bagaimana kamu menjadi perempuan yang solehah. Kan begitu? Nah, termasuk dalam hal ini juga saya ngeliatin, ya Allah, Allah nih ngasih contoh mentok banget dah Siti Hajar. Saudara sekalian saya muliakan, dulunya budak, kerja di tempatnya Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Sarah. Siti Sarah sama Nabi Ibrahim dua-duanya sama-sama kalangan bangsawan, bernasab mulia, menjadi pemuka di masyarakat. Tapi subhanallah, hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Nabi Ibrahim, bayangin ini kayak sinetron-sinetron zaman sekarang. Untuk kemudian Siti Sarah datang ngelabrak Hajar. Kan oleh para juara-juaranya. Yang dimainkan oleh orang-orang paling soleh yang pernah ada di atas muka bumi ini. Maka yang ada, Hajar menerima lamarannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun melamar dengan takwa. Bukan karena Hajar yang menggoda. Betul? Ini kalau judulnya film-film nih, udah kebayang nih. Kerlingan-kerlingan mata. Godaan-godaan yang iya Bapak. Baik yang mulia, baik Tuan, gitu ya.
Nggak ada ceritanya teman-teman. Semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Siti Sarah yang mengetahui hal itu pun, meskipun tentu sebagai seorang perempuan, beliau bersedih hati, akan tetapi semuanya beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang penguasa jagat raya, Tuhan kita semuanya. Gitu baru benar tuh. Serahkan semua urusan kepada, jadikan urusan kita biarkan dikendalikan oleh, gak usah ikut-ikut campur sama apa yang menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalani aja dengan ketakwaan, kamu tidak akan pernah kehilangan apapun. Selagi ridha Allah berhasil kamu dapatkan, camkan itu. Camkan itu. Ingat-ingatin ucapan saya. Kamu tidak akan kehilangan apapun selagi keridhaan Allah berhasil kamu dapatkan. Sebaliknya, kalau kamu terlewat keridhaan Allah darimu, kamu tidak mendapatkan apapun meskipun kelihatannya kayak kamu mendapatkan segalanya. Sehingga sekalian, semuanya orang-orang yang bertakwa menyelesaikan urusan, mengadukan urusan, menyerahkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pengendali. Sarah bertakwa kepada Allah, urusannya diserahkan kepada Allah. Hajar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua urusannya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada ceritanya Hajar datang kemudian ke rumah mantan majikannya. Ibu sih enggak hamil-hamil. Jadi bapak kan ngelamar saya, Bu. Maaf ya, Bu ya. Enggak ada. Semuanya orang-orang yang bertakwa. Sehingga sekalian saya muliakan, menikahlah. Subhanallah, memang takdir Allah tuh. Gak ada sesiapapun di antara kita yang bisa bermain-main dengan takdirnya Allah. Kita gak pernah tahu takdir Allah sama kita tuh kayak gimana. Tapi intinya tuh yang jadi poin pertama kita ini. Hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Untuk siapapun. Jangan pernah ngarep hidupmu mudah. Jangan pernah ngarep hidupmu akan baik-baik saja. Siapapun dirimu, Bu, Nek, Kak, Mbak, Dek, Nak, siapapun aja dirimu, yang tua, yang muda, hidup tak akan pernah mudah bagimu. Jangan pernah berharap itu. Siti Hajar pun hamil. Dengan begitu mudahnya. Kayak kawinin berapa bulan hamil. Ya Allah, hati Hajar luar biasa beratnya tentu saja. Suamiku akan punya anak bukan dari rahimku. Dari rahim mantan budakku. Itu kan judulnya aja udah nyesek. Itu tuh kalau udah film tuh, ini udah tahu nih, ini yang nonton bakalan berderai-derai air mata nih udah. Betul nggak? Teman-teman sekalian sekalian yang saya muliakan, tapi dia selalu menyerahkan urusan kepada Allah, selalu menyerahkan urusan kepada Allah. Nggak ada juga dia bilang, ya Allah, balikkan hati Ibrahim hanya kepadaku ya Allah. Jadikan Ibrahim menceraikan istrinya itu ya Allah. Tak pernah keluar doa-doa seperti itu. Maka para istri, ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga hati kita insya Allah. Untuk mengerti bagaimana harus bertindak, bagaimana harus bersikap dalam segala keadaan. Ustazah, saya mau Ustazah kalau itu terjadi sama diri saya Ustazah, saya emang gak akan marah-marah sama suami Ustazah. Saya cukup bikinin dia kopi. Kasih sianida dikit gitu Ustazah.
Masya Allah. Teman-teman sekalian, akhirnya lahirlah anak. Mungkin ya, kalau Siti Sarah berharap mungkin. Mudah-mudahan anaknya perempuan. Jadikan Nabi Allah Ibrahim tetap berharap dari saya anak yang laki-laki. Gitu kan? Anaknya laki-laki. Kenapa memangnya kalau laki-laki pada zaman tersebut kalau laki-laki tuh bisa diharapkan jadi seorang nabi. Perempuan kan gak bisa jadi nabi. Bisa diharapkan menjadi seorang rasul. Perempuan gak ada yang jadi rasul. Subhanallah, lahir anaknya laki-laki. Dikasih nama Ismail. Hati Nabi Ibrahim jatuh cinta padanya, pada anak laki-lakinya. Beliau melihat gambaran tentang dirinya pada anak laki-laki ini. Akan kudidik ia sehingga menjadi seorang laki-laki yang berkekuatan hati. Ia akan menjadi seorang nabi dari nabi-nabinya Allah. Dia akan menjadi seorang pejuang membela ajaran agama Allah. Bulat hatinya, bahagia hatinya. Dan pasti aja pulang ke rumahnya berjumpa dengan Siti Sarah. Hatinya udah kepengen aja cepet balik-balik ke rumahnya Hajar. Bukan karena Hajarnya. Meskipun ya secara langsung ya otomatis kan juga sama anaknya sama emaknya. Saudaraku sekalian, sebulan, 2 bulan, 3 bulan hati Nabi Ibrahim semakin terpaut kepada anak ini. Kebayang-bayang senyumnya, masih bayi. Kebayang-bayang gerakan-gerakannya, kan lucu-lucu tuh anak-anak tuh kan. Apalagi ini anak yang diharap-harapin banget gitu. Anak semata wayang, wayang kulit. Bukan wayang golek, karena wayang golek ternyata 2 matanya. Jadi sekalian masih tuh jadi anak satu-satunya. Hatinya teruji. Hatinya terlihat sangat terpaut, sangat cinta. Allah tuh gak mau kalau hamba tercinta di sisinya, hatinya terpaut kepada yang bukan dirinya. Allah cemburu kepada hamba-hamba yang dia cintai. Makanya teman-teman, kalau kamu bilang, saya tuh lagi sayang-sayangnya sama suami, tahu-tahu hati suami berpaling. Kenapa ya Ustazah? Kalau kamu nanya sama saya nih, saya kasih tahu jawabannya. Allah rupanya cemburu padamu karena kamu segitunya sama manusia. Allah bilang, kenapa hanya cintanya yang begitu besar dalam hatimu dan kamu tidak lagi berharap aku, padahal aku adalah pemilik suamimu itu. Dulu tahajud rajin, sekarang tahajud hanya kalau ada perlunya aja. Dulu baca Quran rajin, sekarang tiap hari yang dibaca surat Ar-Rahman. Karena pernah dengar katanya Ustadz baca surat Ar-Rahman bikin hati suami tambah sayang. Allah cemburu padamu teman-teman. Allah kemudian memalingkan hati suamimu darimu untuk menarikmu kembali kepadanya. Seolah-olah Allah berkata, jangan kamu kira cinta suamimu itulah yang abadi. Tidak sama sekali. Cinta suamimu adalah sesuatu yang fana. Hanya cintakulah yang sejati. Makanya saya selalu sampaikan, ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah Subhanahu wa taala ulurkan kepadamu untuk menarikmu kembali kepadanya. Kembalilah, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mau jauh-jauh darinya. Sehingga sekalian, ketika Allah lihat hati Nabi Ibrahim nih,
kecenderungannya, terikatnya, terpautnya kepada Nabi Allah Ismail dan ibundanya Hajar, Allah pun kemudian memberi wahyu kepadanya, Ibrahim, bawa istri dan anakmu pergi jauh dari sini. Nabi Ibrahim hanya berkata sami'na. Nabi Ibrahim cinta sama istrinya Hajar. Nabi Ibrahim lebih cinta lagi sama anaknya Ismail. Akan tetapi meskipun begitu cintanya kepada Allah, pencipta Hajar, pencipta Ismail jauh lebih besar lagi. Karenanya ketika Allah memerintahkan, malahu illa an yaqul sami'na wa ata'na, Nabi Ibrahim tidak melakukan apapun selain engkau perintahkan, maka akan aku patuhi ya Allah. Kami dengar, kami patuh. Gak pakai ada acara tawar-tawaran. Oke sih ya Allah, tapi di kampung sebelah aja ya Allah. 1 RW boleh gak ya Allah? Gak ada. Bawa pergi. Nabi Ibrahim bahkan tidak tahu kemana hendak pergi. Kebayang teman-teman, Siti Hajar, yuk kita jalan, kita pergi. Mungkin beberapa hari Hajar, persiapkanlah segala sesuatunya. Lebek Ibrahim, dikirain jalan bareng pulang bareng. Dikirain nih, jalan bareng pulang bareng. Cewek-cewek kan suka ngirainnya kan kayak gitu. Walaupun ceweknya sendiri yang ngomong nih, dia tetap aja nyangkainnya suaminya nggak kayak begitu. Ada banyak cewek-cewek kalau lagi jalan sama suaminya terus ngambek, dia bilang turunkan saya di sini. Suaminya bilang jangan, nanti kalau turun di jalan kayak gini nanti kamu pulangnya kayak gimana? Pokoknya turunin. Ya udah kalau gitu, kalau kamu maksa silahkan turun. Kamu tuh emang dasar nggak sayang sama saya. Lah gimana sih? Ditaatin salah, nggak ditaatin salah. Masya Allah. Makanya saya nggak pernah minta gitu sama suami saya. Takut turunin beneran. Hidup nggak usah kebanyakan drama. Teman-teman sekalian, maka akhirnya Nabi Siti Hajar pun mempersiapkan segala sesuatunya. Makanan-makanan, girbah tuh tempat air dari kulitnya kambing, ya masih banyak tuh. Saya pernah tinggal lama di Arab, jadi TKW. Enggak ya, saya belajar lama di Tarim. Saya sering lihat tuh girbah-girbah, tempat-tempat air. Dulu zaman itu kan belum ada kulkas. Lagian kulkas dibawa kemana-mana kan repot juga ya. Dan juga belum ada kayak mungkin kayak kendi apa tuh sebenarnya udah ada kali, tapi kan berat orang bawa-bawa kendi. Nah itu jadinya pakai dari kulitnya kambing. Girbah namanya. Bawa tuh tempat air, makanan dipersiapkan, berangkatlah mereka berdua. Nabi Ibrahim pamitan sama Siti Sarah, berangkatlah mereka. Melewati lembah demi lembah, ngarai demi ngarai, melewati perkampungan demi perkampungan, melewati gurun-gurun pasir, melewati jalan-jalan bebatuan. Sehingga sekalian saya muliakan, kalau malam-malam mereka menginap dulu. Kalau ada perkampungan ya di perkampungan, kalau enggak ya di tempat ketemunya aja. Besokannya nanti jalan lagi terus begitu. Nanti kalau ketemu kafilah-kafilah, mereka biasanya dikasih makan. Kalau ketemu tempat air, mereka isi airnya gitu kan. Ketemu sumur-sumur di gurun-gurun tuh banyak tuh. Mereka pun isi airnya gitu. Terus seperti itu tuh. Berhari-hari, wallahu a'lam, bahkan mungkin berminggu-minggu. Dari Palestina, tepatnya dari daerah Hebron,
sampai ke Mekah. Teman-teman naik pesawat aja perlu beberapa jam. Kebayang? Lebih dari 1 jam. 1 jam itu kayak Jakarta Surabaya kali ya. Jam setengah itu juga. Lah ini nih lebih kayak 2 jaman lebih deh waktu itu seingat saya. Pernah tuh saya dari Aqsa kemudian ke Mekah gitu, ke Jeddah. So ikut sekalian, itu aja naik pesawat ya anggaplah 2 jam. Udah nyampe mana tuh 2 jam? Malaysia kali ya, 2 jam. Itu ditempuh dengan naik unta. Pernah lihat unta jalan gak? Kita tuh gak bisa bikin tak cepetan apa tak. Gak bisa, unta mah seenaknya dia aja deh, semut-mutnya dia aja dah. Pengen ngebut dia ngebut gitu kan. Pengen dia santai gitu kan. Dia ngelihat unta yang cakepan dikit dia naksir dulu gitu. Santai itu unta. Sampailah sesudah berhari-hari bahkan berminggu-minggu tibalah mereka di lembah yang kemudian kita tahu bernama Mekah. Wadi, sebuah lembah. Lembah itu apa maksudnya? Yang dikelilingin pegunungan-pegunungan di sekitarnya tuh namanya lembah. Hadramaut itu lembah, Wadi Hadramaut, tempat saya dulu sekolah. Itu teman-teman sekalian, ini juga kota Mekah tuh namanya Wadi. Allahumma ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, kata Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan istriku di sebuah lembah biwadin ghairi dzi zar'in, enggak punya satupun pepohonan hijau di sana. Lembah tandus, enggak ada apa-apa teman-teman. Turun mereka siang-siang hari, makan makanannya, kemudian minum minuman mereka yang mereka punya gitu kan. Siang-siangan istirahat, tiba-tiba Nabi Ibrahim naik ke atas unta sendirian. Padahal biasanya dia akan menundukkan untanya, kemudian meminta Hajar untuk naik, dia kasihkan Ismail, baru dia naik di atasnya sesudah mereka berdua. Ini enggak. Nabi Ibrahim naik sendirian ke atas untanya. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, Hajar, disinilah kamu harus tinggal. Hidup tak pernah ideal bagi siapapun teman-teman. Siti Hajar dengar itu, tapi kayak yang salah dengar kali. Dia pun mengemasi barang-barangnya, mempersiapkan Nabi Ismail, kemudian dia bawa Ismail menuju kepada suaminya Ibrahim, kemudian berkata, Ibrahim, izinkan saya naik bersamamu. Nabi Ibrahim bilang, la ya Hajar, hahuna. Tidak wahai Hajar, di sini kamu harus tinggal. Siti Hajar liatin langit biru, nggak ada awan sepotong pun. Ngeliatin lembah, nggak ada pepohonan hijau sedikit pun. Ibrahim, kita bisa diskusikan dulu. La ya Hajar hahuna. Tidak wahai Hajar, disinilah kalian berdua harus tinggal. Di sini Ibrahim, di tempat semacam ini, engkau akan meninggalkan kami berdua. Betul wahai Hajar, disinilah kamu berdua harus tinggal. Gimana tuh Bu, kalau kita jadi Hajar? Makanya jangan sok-sokan. Saya kadang suka mikir gitu, ya Allah, kenapa ya saya nggak hidup zamannya Nabi gitu? Kayak seneng banget gitu. Bisa lihat Nabi, bisa ketemu Nabi gitu. Jadi apa kek, tukang-tukang masak kek, nggak apa-apa deh. Tapi begitu saya baca kisah-kisahnya, perempuan di sekitar Nabi Siti Khadijah misalnya, setahun atau 2 tahun 4 bulan, 2 tahun 4 bulan kurang lebih, kalau saya nggak salah ingat, itu Siti Khadijah makan dari daun-daunan hijau ketika mereka berdua diboikot dan tinggal di Wadi Abi Thalib, di lembah Abu Thalib.
Waduh, saya nggak sanggup deh jadi Siti Khadijah. Baca ceritanya Sayyidah Fatimah, dengerin ceritanya Sayyidah Fatimah. Wahai Abu Ayyub, kirimkan daging ini ke rumah putriku Fatimah. Fa innahu sayakun awwala ta'amin dakhala fi jawfiha ba'da 3 ayyam. Ini akan menjadi makanan pertama yang masuk ke perut putriku Fatimah sesudah 3 hari 3 malam tidak masuk makanan apa-apa dalam perutnya. Oh, saya nggak sanggup jadi Sayyidah Fatimah. Ketika saya baca kisah-kisah perempuan-perempuan soleha, saya mengerti kenapa Allah hidupkan saya di tahun 2023. Ternyata memang menjadi perempuan-perempuan semacam itu teman-teman, ujiannya juga enggak kalah besarnya, enggak kalah dahsyatnya. Sebab sekali lagi, hidup tak pernah ideal. Untuk ujian akan Allah berikan sesuai dengan kelasnya. Betul enggak? Anak TK ya ujiannya TK. Kamu kalau ngelihat hidupmu itu loh, ujiannya apa? Ujianmu disponsori oleh WhatsApp gak dibalas-balas. Bukan begitu? Ujianmu adalah suami demenannya ngelirik-lirik janda sebelah rumah. Ujian kita apa sih gitu? Maksud saya dibandingkan dengan para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala, ujian mereka memang seberat itu loh teman-teman. Sayyidah Hajar nih ditinggalin sama suaminya yang dia tahu suaminya sangat mencintainya, yang dia tahu suaminya sangat mencintai anaknya, dia ditinggalin bersama dengan anaknya biwadin ghairi dzar'in, di sebuah lembah yang gak kelihatan ada satu pohon hijau pun. Kenapa Ustazah yang disebut-sebut pohon hijau? Karena kalau ada pohon hijau artinya pertanda ada air di bawah sana. Dan ini nggak ada teman-teman. Artinya nggak di atas, nggak di bawah nih air, jaraknya jauh banget. Hajar hanya bertanya dengan satu pertanyaan. Ini yang menjadi poin kedua kita nih, pelajaran besar yang diajarkan Siti Hajar kepada kita para muslimah untuk masa sekarang sampai kepada muslimah untuk masa-masa yang akan datang. Saudaraku sekalian, terhadap segala perintah Allah, kamu hanya perlu berkata sami'na, tetaplah di jalan Allah. Dalam segala keadaan pilihlah jalan takwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dah itu aja udah. Siti Hajar ketika dia bersama dengan anak yang masih dalam gendongannya, Nabi Ibrahim akan meninggalkannya, Siti Hajar hanya bertanya dengan satu pertanyaan. Ya Ibrahim, Allah amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan aku dan anak kita di sini? Dari kamu perintah ini, dari istrimu Sarah, ataukah dari Allah wahai Ibrahim? Nabi Siti Hajar tentu sangat faham suaminya adalah seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia hanya nanya satu pertanyaan itu aja. Nabi Ibrahim dengan menunduk, dia berkata, bala ya Hajar, Allah amarana bihada. Betul wahai Hajar, Allah lah yang memerintahkan kita untuk hal ini. Siti Hajar memandangi putranya yang ada dalam dekapannya, memandangi wajah Ibrahim, memandangi dirinya, memandangi sekelilingnya. Dia menyadari dirinya milik Allah, anaknya milik Allah, Ibrahim milik Allah,
Semesta raya berada dalam genggaman Allah. Gurun tandus ini milik Allah, langit ini milik Allah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sang pemilik kehidupan yang memerintahkan mereka untuk tinggal di tempat tersebut, Hajar dan putranya Ismail. Begitu menyadari hal itu, Siti Hajar dengan kekuatan hati menjawab, jika memang Allah yang memerintahkan kita untuk ini, Ibrahim, pergilah. Allah tak akan pernah menyia-nyiakan kita. Selagi kamu di jalan Allah, Allah tak akan pernah menyia-nyiakanmu. Kak, Dek, Nak, Bu. Selagi kamu di jalan Allah, perintahnya kamu laksanakan, larangannya kamu tinggalkan. Memilih jalan takwa untuk kamu laksanakan. Hatimu bertakwa, adabmu bertakwa. Perintah Allah kamu laksanakan, larangannya kamu jauhi. Allah tak akan pernah menyia-nyiakanmu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini pesan yang disampaikan Siti Hajar untuk kita sekalian. Jika memang Allah perintahkan, pergilah wahai Nabi Ibrahim. Dia tak akan pernah menyia-nyiakan kita. Pergilah Nabi Ibrahim. Dapat berapa langkah, Nabi Ibrahim melihat kembali ke belakang. Semuanya hanya dua warna. Coklat di bawah, biru di langit, tanpa ada awan satu potong pun. Yang berbeda hanyalah istrinya yang bersimpuh bersama dengan anak dalam pangkuannya. Ia pun kemudian berkata, ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku di sebuah lembah yang tak ada satu pohon pun, tumbuhan pun hidup di sana. Ya Allah, jagakanlah mereka untukku. Beliau kemudian meninggalkannya. Teman-teman, kabarnya Nabi Ibrahim tak pernah kembali lagi ke sana, kecuali sampai ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 10 atau 11 tahun kemudian. Gimana tuh ceritanya tuh? Gak ada restoran, gak ada sinyal, gak ada wifi. Ya Allah teman-teman, gak ada orang antara dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup tak pernah ideal bagi siapapun. Bahkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, sesudah mereka memilih jalan takwa, hidup memang tidak pernah mudah. Allah hendak melihat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang mampu melewati ujian ini dengan cara-cara yang terbaik? Kamu adalah bagian dari kehidupan ini. Pasti ada banyak ujian menimpamu teman-teman. Jangan sok merasa kamu sendirian yang diuji. Saya orang paling menderita sejagat raya. Saya adalah perempuan paling malang yang pernah ada. Hidup begitu beratnya bagi saya. Nggak ada, saudaraku sekalian. Ustazah, saya kena penyakit nih Ustazah. Berat banget hidup saya Ustazah, sakit sekali. Kamu bukan orang satu-satunya. Kamu bukan orang pertama yang kena ujian sakit. Ribuan, jutaan manusia hidup di atas muka bumi ini pernah melewati hal yang sama. Ustazah, suami saya didekati perempuan, digangguin perempuan, digodain perempuan. Kamu bukan perempuan satu-satunya. Jutaan perempuan pernah mengalami hal yang sama. Jangan sok-sok merasa paling menderita. Kesannya kayak Allah gak pernah ngasih kepadamu kenikmatan. Ini adalah kehidupan.
tempat Allah menguji untuk mengingatkanmu bahwa hidup di dunia ini bukan untuk dunia. Hidup di dunia ini adalah ujian untuk berbekal menuju kehidupan bahagia di akhirat nanti jika kamu mampu melewatinya dengan cara yang terbaik. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Siti Hajar, pokoknya nanti besok-besok nih, tiap kali kamu ngerasa ya Allah sumpah banget sih, ingetin Siti Hajar. Saudaraku sekalian, kita sesumpak-sumpaknya masih bisa nyedut teh, betul? Masih bisa bikin Indomie pakai rawit, kayak enak tuh. Masih bisa gitu. Sekurangnya masih bisa buka YouTube dengerin saya. Betul? Begitu baca, begitu dengerin, ih Ustazah nih kayak lagi ngomong sama saya dah. Kayaknya pas banget sih yang Ustazah omongin nih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, masih ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk menghibur-hibur hatimu, untuk menghibur-hibur dirimu, teman-teman. Masih enak aja gitu, kamu masih bisa bergerak, kamu masih bisa melakukan apa yang kamu mau, begitu kan? Masih ada tempat sujud, kamu masih bisa sujud, kamu masih bisa baca Al-Quran gitu. Ada banyak hiburan yang bisa kamu lakukan. Kebayang Hajar bisanya ngapain coba? Mau curhat sama temennya gimana caranya? Hah? Mau baringan enak gimana caranya? Mau makan makanan yang disuka gimana caranya? Gak bisa ngapa-ngapain Siti Hajar. Udah sampai Nabi Ibrahim udah gak kelihatan lagi, bahkan sekedar bayangannya. Siti Hajar berduaan sama Nabi Ismail alaihissalam. Beliau berbaring, diletakkannya Ismail di sampingnya, ngeliatin langit biru semuanya. Ya Allah, kami hambamu, kami milikmu, ya Allah. Apa yang kau inginkan dari kami, ya Allah? Mati hidup kami hanyalah milikmu. Nggak lama Nabi Ibrahim nangis, Nabi Ismail nangis, minta susu, disusuin, ternyata udah mulai asinya kering. Minumin air, glek-glek, tes habis air di gurun pasir, itu habis nyawa beberapa jam kemudian. Habis air di gurun pasir, teman-teman. Kalau musiman panas tuh, jangan kamu kira panasnya di sana sama panas di Bintaro, jauh banget. Nih orang-orang yang haji ngerasain nih panasnya di negeri Arab tuh, ya Allah, kalau lagi musim panas bisa sampai 55 derajat Celcius. Dan itu tuh kayak bener-bener gak mau jauh dari kekasih hati yang bernama air. Penghidupan tuh air. Nah ini airnya udah tes habis. Nah Siti Hajar nyusuin anak tapi gak berhenti nangis karena air susunya tidak lagi mencukupi. Mulai panik. Diletakkannya anaknya, kemudian bilang, nak, oke nak, mama mau cari air. Baik nak, ibu mau cari air, tenang ya nak, ya tenang ya, ya Allah, titip ya Allah, titip ya Allah. Mau naik ke atas bukit sana, mungkin dari sana bisa kelihatan kafilah. Naiklah Siti Hajar ke atas bukit sana, ngeliatin kafilah nggak ada, ngeliatin perumahan barangkali ada kelihatan gitu, pemukiman penduduk nggak ada, ngeliatin barangkali ada sumur gitu ya, danau gitu, ada airnya gitu. Oh ternyata ada, alhamdulillah, engkau memang tak pernah menyia-nyiakan kami ya Allah. Turunlah Siti Hajar, ketika dekat sama tempatnya air tuh sampai berlari-lari kecil. Begitu nyampe ke sana semuanya kering kerontang, nggak ada apa-apa. Rupanya hanya fata morgana belaka. Jalan lagi ke bukit satunya yang kita kenal dengan nama Bukit Marwa. Dari Sofa ke Marwa,
Dari atas Bukit Marwah kelihatan sekeliling, gak ada apa-apa juga. Tapi kelihatan tempat yang tadi, tuh kan air sebenarnya tuh. Saya kayaknya agak kurang ke samping dikit dah. Turunlah kembali Siti Hajar. Ternyata lihat lagi di sana nggak ada air, semuanya kering kerontang. Naik lagi Siti Hajar ke Bukit Sofa. Dari atas sana kemudian turun lagi yang dikiranya air tadi itu, ternyata nggak ada juga. Naik lagi ke Bukit Marwah. Dari Marwah kemudian turun lagi ke arah Bukit Sofa. Dari atas sana dia ngelihat sekeliling, gak ada apa-apa kecuali anaknya yang sudah tidak lagi bergerak dari arah atas sana. 7 kali dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa. Jangan kamu kirain dekat, sekitar 500 meter itu jauhnya. Jadi saat itu dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa 7 kali berturut-turut, itu teman-teman saudara sekalian sekitar 3,5 kilo. 3,5 kilometer. Kita jalan kaki biasa aja nih, lagi kenyang, selesai lapar lagi. Saya kalau sa'i, ya Allah, tiap berapa kali berapa kali lewat gitu kan, berhenti dulu yuk, minum dulu. Kelilingnya tuh kan banyak air zam-zam tuh, minum dulu, enak dulu, mana rame kan, dingin, pasangin AC banyak-banyak tuh. Teman-teman saudaraku sekalian, dingin, kenyang, seger, banyak minum gitu kan, banyak temennya, nggak lagi sakit, nggak lagi ditungguin anak yang kalau pulang nggak bawa air, anak bisa meninggal dunia. Segitunya aja pegel kaki kita. Kebayang kayak apa perjuangannya Siti Hajar dulu itu. Sampai sudah 7 kali Siti Hajar pun menyerah. Ia pun kemudian turun, ya Allah, tak ada lagi yang dapat saya lakukan untuk berikhtiar mempertahankan diriku, ya Allah. Selebihnya terserah Engkau hendak berbuat apa kepada kami berdua. Sudah selesai batas usahaku, ya Allah. Sekarang hanya Engkaulah yang dapat menentukan nasib kami kemudian. Berjalan dengan gontai Siti Hajar, ngelihat anaknya, nggak tahu anaknya masih hidup apa enggak. Dia pun berbaring dan membaringkan anaknya di atas dadanya. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan sekarang ini? Apakah sisa tenaga hamba akan hamba gunakan untuk menggali kubur yang kelak akan menjadi kubur kami berdua? Ya Allah, apapun yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami tak akan pernah menyesalinya. Sebab bagaimanapun kami dalam jalan menujumu, ya Allah. Kami yakin Kau ridha kepada kami, maka apapun yang terjadi tak akan pernah kami sesali. Gak kayak modelan kita dikasih sakit sedikit, kenapa harus saya, ya Allah? Apa dosa saya, ya Allah? Saya udah sholat, saya udah sujud, kenapa saya dikasih kayak begini, ya Allah? Kamu nyalah-nyalahin Allah padahal dikasih ujian segitu doang. Nah, lihat Sayyidah Hajar ditinggalin di sebuah tempat gersang seperti itu, tidak ada kehidupan, tidak pernah sekalipun menyalah-nyalahkan Allah. Selalu berdamai dengan takdir, sepahit apapun takdir itu terasa. Belajarlah untuk itu, teman-teman. Disitulah letak nilaimu, disitulah letak nilaimu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan untuk selalu berada di jalan Allah ketika hidup menjadi tidak ideal sekalipun bagimu. Ketika hidup terasa tidak sedang bersahabat denganmu, ketika kehidupan terasa begitu pahit kamu rasa, ketika jalan kehidupan menjadi sangat curam, jangan pernah salahkan Allah atas kejamnya takdir yang kamu rasakan. Akan tetapi mengertilah bahwa itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, bukan karena Dia benci padamu, melainkan karena Dia hendak menaikkan kelasmu.
Siti Hajar baringan aja. Anaknya nggak tahu tuh masih hidup apa enggak gitu. Gelap, mulain gelap. Tar ada lagi kayak mulai pingsan, mulai nggak ada apa-apa gitu. Habis itu balik lagi gitu. Udah aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak ada yang ngatur hidup saya kecuali Engkau ya Allah. Gak ada yang ngatur hidup saya kecuali hidup anak saya kecuali Engkau ya Allah. Kami milik-Mu ya Allah, tidak ada kekuatan bagimu ya Allah. Semua hanyalah milik-Mu ya Allah. Semua hanyalah Engkau yang mengaturnya ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang bahkan kalimat-kalimat itu sudah terasa berat di bibirnya yang sudah mulai kekeringan, teman-teman. Orang tuh kalau udah kering mulutnya, buat nelan ludah nggak bisa gitu kadang-kadang. Udah kering semuanya tuh. Hatinya aja terus berdegap, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak lama kemudian ketika Allah melihatnya sudah berada di titik nol kehidupan, ketika Allah sudah melihatnya berada dalam titik terbawah dari kehidupan, penyerahan terhadap Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, Allah pun kemudian, poin terakhir nih yang bisa kita pelajari dari kehidupan Siti Hajar, teman-teman saya sekalian, saya ingatkan kembali poin pertama, hidup tak pernah ideal bagi siapapun. Poin yang kedua, terhadap apapun yang terjadi, tetaplah ada di jalan Allah. Tempuhlah jalan takwa, tempuhlah jalan takwa dalam keadaan apapun kamu berada. Dan yang terakhirnya teman-teman saya sekalian, poin paling besar yang bisa kita ambil dari kehidupan Siti Hajar adalah wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik, happy ending hanya akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Hadiah besar hanya akan Allah berikan kepada para pemenang-pemenang kehidupan. Ketika Allah lihat hati Siti Hajar telah menang menghadapi ujian sebesar itu, Allah pun berkehendak untuk memberikan padanya hadiah. Apa tuh hadiahnya? Subhanallah, gak lama kemudian Siti Hajar pun mendengar suara gemericik air. Siti Hajar kayak mikir gitu, nih halusinasi apa nyata nih? Kenyataan atau halusinasi? Yang tadi udah bener-bener dilihat matanya air aja, didatengin ternyata fata morgana. Apalagi ini yang cuman didengar sama telinganya. Wah, ini kayaknya enggak nih. Tapi suara airnya semakin kencang, semakin deras. Teman-teman sekalian, Siti Hajar pun duduk, dia letakkan anaknya yang dia nggak tahu masih hidup apa enggak di sampingnya. Kemudian dengan matanya dia melihat air tersebut mengalir dengan begitu deras dari arah bawahnya. Teman-teman sekalian, dari arah bawah dekatnya Nabi Allah Ismail. Wow, airnya banyak banget gitu. Siti Hajar pun segera ngambil batu-batuan di sekeliling situ. Tenaga terakhir yang dia punya, dia pakai untuk ngambil batu di sana, ngambil batu di sana, ngambil batu di sana. Dia khawatir airnya tuh kalau kenain gurun pasir, panas, keserap habis gitu. Itu yang ditakutkan oleh Siti Hajar. Dia pun segera ngambil batu sana, ngambil batu di sini, dihimpun, dikumpulin kayak ditampung gitu sama dia, gitu ya. Nah, bahasa Arabnya nampung tuh zamzama yuzamzimu, zamzaman itu artinya adalah menampung air. Makanya sekarang disebut air sumur. Katanya Nabi Allah Muhammad, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan rahimallah ummuna Hazm,
Ummuna Hajar. Semoga Allah kasih rahmat kepada ibunda kita Siti Hajar. Andai nggak ditampung, jadinya bukan sumur Zam-Zam tapi danau Zam-Zam. Yang repot pemerintah Saudi Arabia. Kalau jadi danau gimana mau nutupnya, ya kan? Tapi alhamdulillah karena ditampung jadinya adalah sumur Zam-Zam. Jadinya ditutup gampang, diambil airnya gampang kan? Subhanallah. Hadiah besar buat Siti Hajar. Teman-teman saya sekalian, kamu kalau ada orang pulang haji dikasih minum air Zam-Zam, itu selain daripada air Zam-Zam bisa menyembuhkan, ya tentu saja Allah menjadikannya seperti itu, gitu kan? Air Zam-Zam itu kata Nabi jadi makanan bagi yang lapar, jadi obat bagi yang sakit. Makanya kalau minum air Zam-Zam jangan lupa baca sholawat Nabi Muhammad dan niat minumnya itu buat apa gitu. Kalau para ulama niat macam-macam. Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanallah tiap minum air Zam-Zam niatnya gini nih, ya Allah, air ini telah menghilangkan hausku di dunia, jadikan ia pula dapat menghilangkan hausku di akhirat. Orang minum air Zam-Zam tuh teman-teman saudaraku sekalian tergantung niat. Makanya kalau lagi sakit minumin air Zam-Zam, niat dikasih kesembuhan, insya Allah jadi sebab kesembuhan. Saya pernah tuh lagi musim batal-batalan mulu wudhu saya. Sementara kalau di Mekah, Madinah itu kan kalau wudhu batal repot. Perut lagi nggak baik-baik aja nih. Tinggal berapa menit ya keluar angin. Ya Allah, nih gimana nih? Tahan-tahan wudhu, masuk masjid langsung minum air Zam-Zam. Ya Allah, jadikanlah ia penghalang biar nggak batal-batal. Subhanallah, saya minum dari duha yang biasanya waktunya mohon maaf waktunya kencing sekalipun jadi nggak kencing. Gua batal-batal sampai isya. Saya bilang memang bener banget dah apa katanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanan buat yang lapar, jadi minuman buat yang sedang haus, jadi obat buat yang sedang sakit, asal niat gitu. Pas setiap minum tuh niat. Nah, kalau masih ada anak-anak yang lagi belajar, niat mudah-mudahan gampang nerima ilmu, biar pada cerdas, pada pinter, ilmunya manfaat gitu. Tapi bukan cuma itu juga sih, mak-maknya juga nih kan, biar kalau belajar tuh ada yang nyangkut. Ini kalau pulang dari pengajian saya tanyain sama suaminya, tadi Ustaz Halimah ngomong apa? Apa ya? Pokoknya Ustaz Halimah tuh cerita Siti Hajar. Siti Hajar kenapa emang? Istrinya Nabi Nabi Ibrahim. Ya tapi kenapa Siti Hajarnya? Ya pokoknya bagus dah. Ada tuh di YouTube, mau dengerin aja sendiri. Insya Allah. Siapa tuh yang kayak begitu? Pada ngaku nih. Iya Ustazah, kenapa ya Ustazah, pelajaran kayak gampang bener gitu, kelupa Ustazah. Ah tuh, silakan tuh kalau minum air Zam-Zam niat, ya Allah cerdasin saya napa ya Allah gitu. Cerdaskan saya ya Rabb gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerdaskan saya. Atau niat-niat yang lain ya Allah. Ini yang bikin air Zam, maksudnya sebab engkau menurunkan air Zam-Zam, memberikan air Zam-Zam di atas muka bumi ini karena seorang perempuan yang solehah bernama Siti Hajar. Ya Allah, jadikanlah saya sepertinya. Saya minum dari airnya ya Allah, jadikan saya solehah seperti beliau. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 3 kali tegukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berhenti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berhenti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu. 3 kali berturut-turut ya. Bismillah. Ini saya sampaikan mumpung nih orang pulangan haji belum pada rame nih. Bentaran lagi. Ini kalau saya cerita ini bulan Rabiul Awal kan, Ustazah udah telat gitu ntar. Bismillah. Kalau minum air Zam-Zam niat seperti itu. Baik saudaraku sekalian yang saya muliakan, atau niat ya Allah biar hati bersih ya Allah, biar nggak gampang suudzon,
biar nggak gampang cemburuan, biar nggak gampang benci sama orang. Pusing nggak sih ngadepin rasa hati sendiri? Kita bantuinlah dengan air zam-zam, insyaallah. Kita bantuin dengan salawat pada Nabi Muhammad. Kita bantuin dengan salat, gitu ya. Kita bantuin dengan ibadah-ibadah kita minta kepada Allah. Semoga dengan sedikit kebaikan yang kita lakukan, sedikit ibadah yang kita lakukan, Allah bersihkan hati kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya muliakan, wah di Zam-Zam tuh sama Siti Hajar. Habis itu beliau minum airnya sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, makasih Allah, alhamdulillah, makasih Allah. Kau memang tak akan pernah menyia-nyiakan kami, alhamdulillah. Udah minum air banyak-banyak, berasa air susunya mulai banyak, diambilnya anaknya, teman-teman saudara sekalian. Dia berusaha untuk menyusui anaknya, nggak masuk keluar terus dari mulut anaknya. Ya Allah, apapun yang jadi takdirmu ya Allah, apapun yang jadi takdirmu, hamba hanya bisa berserah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akan tetapi kalau Engkau izinkan hamba untuk berdoa, hamba minta panjangkanlah umur anak hamba ya Allah. Panjangkanlah umurnya ya Allah, panjangkanlah umurnya. Tapi maksudnya apapun yang jadi keputusanmu, aku tak akan pernah menyalahkanmu. Apapun yang jadi keputusanmu ya Allah, aku tahu itu adalah yang terbaik bagi hidupku. Tapi kalau Engkau izinkan saya berdoa, inilah yang saya minta ya Allah. Subhanallah, udah tambah lama keluar terus sampai akhirnya entah di yang keberapa, tiba-tiba ada kelihatan kayak masuk gitu ke mulut anaknya. Masuk, kemudian kayak nelen gitu, kayak begitu. Waduh, seneng banget Siti Hajar, terus tuh disusuin. Lama-lama anaknya menghisap air susunya, kemudian mulai kelihatan tanda kehidupan, mulai tangannya bergerak, mulai matanya ngebuka gitu kan, mulai tersenyum. Wah, girang, seneng banget Siti Hajar di dekat anaknya. Ya Allah, makasih Allah, makasih Allah, makasih Allah. Insya Allah. Tapi hidup pakai air aja kan juga nggak cukup, harus ada makanan. Nah, baunya air tuh keciuman sama burung-burung yang terbang di kejauhan. Burung itu pun minum dari air itu kemudian terbang. Penanda bagi kafilah-kafilah. Mereka kalau mau lihat air di arah mana nih? Ah, tuh burung datang dari arah sana tuh. Mari kita menuju ke sana. Begitu nyampe ke sana, lihat ada ibu-ibu sama anaknya kan. Bu, sumurnya ya? Iya. Boleh minta airnya Bu? Sebotol 20.000. Kalau orang Bintaro, BSD nih, kalau orang BSD nih gitu nih modelnya nih, kurang lebih ya. Tapi karena Siti Hajar bukan orang BSD, silahkan gitu kan, diminum tuh, diambil tuh airnya buat minum, buat masak, buat segala macem. Gantinya mereka kasih roti, mereka kasih kacang, mereka kasih madu, mereka kasih buah tin, mereka kasih buah zaitun. Waduh, seneng banget Siti Hajar. Akhirnya lama-lama datang kafilah yang berikutnya lagi, mereka masih ada. Wah, udah malam nih, enak nih bernaung di sini aja nih. Kita bermalam di sini. Mereka pun bikin tenda-tenda. Lama kelamaan tambah rame. Mereka pun mulai, bikin rumah enak nih kayaknya nih. Deket sumur rame pula gitu kan. Mulailah mereka bikin rumah. Ketika Nabi Allah Ibrahim datang, entah 7, entah 10, entah 11 tahun kemudian, dengan khilafnya berbagai berbagai pendapat para ulama dan para ahli sejarah, beliau mendapati ternyata perkampungan, ternyata daerah yang dulunya biwadin ghairi dzar'in, sebuah lembah yang tidak ada satu pohon pun di sana, satu tumbuhan pun di sana, telah berubah menjadi sebuah pemukiman ramai penduduk yang bernama Mekah. Pembukanya adalah seorang perempuan berhati kuat selayak batu karang bernama Hajar. Hajar dalam bahasa Arab artinya batu. Waduh, rupanya emang sebatu itu hatinya ya, sekuat itu hatinya gitu.
Sekuat itu hatinya teman-teman, bisa menghadapi berbagai macam terjangan ombak dan gelombang. Akhir yang baik selalu Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk hamba-hamba yang memilih jalan takwa dalam kehidupannya. Praktekin tuh, praktekin. Hidup ini pasti memberikan kepadamu pilihan, teman-teman. Kamu lagi kesusahan ekonomi, ada pilihan. Mau pinjol? Itu kan namanya pilihan, ya kan? Lagi susah-susahnya ditawarin pinjol, gitu. Itu pilihan. Tapi kalau kamu mau menempuh jalan takwa, pinjaman berbunga, hukumnya riba, haram. Jadi gimana? Bismillah ya Allah, saya sabar. Gitu. Sabar aja teman-teman. Ustazah sabar aja emang bisa makan? Bisa. Kenapa kamu mengkhawatirkan sesuatu hal yang Allah sudah bilang, rizqukum fis samai wa ma tu'adun. Rizki kalian sudah selesai, aku atur dari langit, kata Allah. Rizki kalian manusia sudah selesai, aku atur dari langit. Masalahnya ada pada hatimu sendiri. Keraguan itu bersumber dari hatimu sendiri, teman-teman. Saya tanya balik kepadamu yang suka mengatakan, ustazah zaman sekarang nyari rezeki yang haram aja susah, apalagi yang halal. Hati-hati sama hatimu, teman-teman. Saya sayang sama kalian, karenanya saya perlu mengingatkan kalian semua. Ini masalahnya bukan sekedar ucapan-ucapan begitu aja. Ini masalahnya adalah iman. Bisa menjadi sebab tercabutnya iman dari dalam hatimu, keraguan-raguan bahwa Allah satu-satunya sang pemberi rezeki. Hati-hati terhadap ucapanmu, hati-hati terhadap keyakinan-keyakinanmu. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya tanya balik padamu, pernahkah Allah membiarkanmu kelaparan tanpa ada yang bisa kamu makan? Pernah? Pernahkah Allah membiarkanmu, mohon maaf, telanjang tanpa ada yang bisa kamu pakai? Pernah? Enggak pernah. Allah bahkan tidak melupakan rizkimu sedangkan kamu berada dalam rahim ibumu. Dan itu adalah rizki yang sangat rumit, saudaraku sekalian. Bagaimana Allah menjadikan apa yang dimakan oleh ibumu, sayur-sayuran yang dimakan ibumu, ikan yang dimakan oleh ibumu, menjadi protein, menjadi tulang, menjadi darah, menjadi sumsum, menjadi usus, menjadi kerangka, menjadi segala macam dalam tubuhmu pada saat itu. Rezeki yang rumit Allah hadirkan sampai kamu lahir di atas muka bumi ini tidak kelaparan. Gak pernah ada ceritanya janin dalam kandungan ibunya sampai, waduh mohon maaf nih gak bisa dipertahankan, kenapa? Kelaparan. Gak pernah. Gak pernah ada ceritanya janin dalam kandungan ibunya, waduh bu, anak ibu stres nih bu dalam kandungan. Kenapa gitu dok? Dia kayaknya pusing mikirin rezeki. Pernah begitu? Gak pernah teman-teman. Kamu dalam kandungan ibumu Allah tidak lupa memberikan kepadamu rizki. Masakah sesudah kamu ada di atas muka bumi bisa kelihatan nama planet, bisa kelihatan nama satelit, bisa kelihatan dirimu ini sama satelit, masa Allah lupa memberikan kepadamu rezeki? Enggak ada ceritanya, tidak mungkin. Maka hatimu yang harus kamu perbaiki. Tetaplah di jalan takwa, tetaplah di jalan Allah. Hati-hatilah terhadap urusan hatimu itu. Hindarkanlah segala keraguan-raguanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, tenang aja. No gajah nggak pernah sujud aja gemuk-gemuk. Masa sama kamu Allah lupa ngasih rezeki? Nggak mungkin, nggak mungkin. No, kecoa nggak pernah facial aja glowing. Mengkilat tuh kan kecoa itu ya. Pernah facial tuh padahal. Ya udah aja lah gitu.
Rezeki itu aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatimu yang santun kepada Allah, hatimu yang beriman kepada Allah, hatimu tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga hati, jaga hati, jaga hati. Hidup belajar kayak yang dilakukan oleh Siti Hajar dengan ketiga poinnya tadi. Saya ulangi lagi sebagai pembahasan terakhir kita. Poin pertama apa tadi? Hidup tak pernah ideal untuk siapapun. Kemudian yang kedua, tetaplah pilih jalan takwa. Tetaplah pilih jalan takwa untuk segala kondisi dan keadaan Allah menempatkan dirimu itu. Ya, ditempatkan di mana aja pilihlah jalan takwa. Jangan pilih jalan selain daripada itu. Saat kesusahan tetap pilih jalan takwa. Saat hati ada yang berpaling, tetap pilih jalan takwa. Anak dalam keadaan sakit, tetaplah pilih jalan takwa. Jangan jadikan dosa sebagai pilihan. Ustazah, nih saya belum ada yang lamar-lamar padahal umur udah 30 tahun. Ya udahlah Ustazah, mau gimana lagi, kita jebak aja ya cowoknya. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian, jangan pernah milih jalan selain jalan takwa. Kenapa gitu? Sebab kalau kamu tidak memilih jalan takwa, artinya kamu meninggalkan jalannya Allah. Siapa yang meninggalkan jalannya Allah, maka pantas baginya untuk ditinggalkan oleh Allah. Dan tidak ada sesiapapun di antara kita yang kuat kalau ditinggalin sama Allah. Sakit teman-teman. Ditinggalin sama Allah itu sakit. Ditinggalin sama Allah itu menderita. Ditinggalin sama Allah itu hampa. Ditinggalin sama Allah itu merana. Hatimu kering, kerontang tanpa kamu tahu apa penyebabnya. Kamu kira karena kamu kurang uang, tapi ternyata kamu punya banyak uang, hatimu sama gelisahnya. Kamu kira karena kamu tidak dicintai oleh seseorang, ternyata kamu punya seseorang yang mencintaimu. Kamu punya suamimu, hatimu tetap juga gelisah dan merana. Karena sebabnya bukan urusan itu, sebabnya adalah kamu tidak memilih jalan Allah. Kamu meninggalkan Allah, Allah pun meninggalkanmu. Kata Allah dalam Al-Quran, nasullah fa'ansahum dzikra anfusihim. Nasullah, mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan diri-diri mereka. Ditinggalin sama Allah, dilupakan oleh Allah, dilupakan dengan rahmatnya, dilupakan dengan kasih sayangnya. Saudariku sekalian, tak ada siapapun di antara kita yang sanggup menjalani kehidupan sebagai seseorang yang ditinggalkan oleh Allah. Maka jangan pernah meninggalkan Allah. Karenanya pilihlah jalan takwa. Dan yang terakhir, happy ending hanya akan Allah persembahkan kepada hambanya yang bertakwa. Di saat diuji, kamu tahu hidup tak pernah ideal untuk siapapun. Kamu pun menjalaninya dengan cara-cara yang terbaik, yaitu menempuh jalan takwa. Kamu bisa berharap akhirnya akan menjadi indah, insya Allah. Demikian kisah Hajar telah kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan jadi pelita, jadi cahaya, menerangi langkah kehidupan kita ke depannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca suratul Fatihah.
Kita minta sungguh-sungguh kepada Allah, ilmu yang siang ini kita dengar tidak menjadi sesuatu yang lewat telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri begitu saja. Akan tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah apa yang kami dengar pada hari ini, jadikanlah apa yang saya sampaikan pada hari ini sesuatu yang Engkau jadikan cahaya, Engkau letakkan di dalam hati kami, ya Allah, Engkau letakkan dalam pikiran kami, ya Allah, Engkau letakkan dalam seluruh anggota tubuh kami, ya Allah, memandu kami untuk melewati kehidupan kami dengan cara yang terbaik, membuat kami melewati hidup kami, menjalani hari-hari kami dengan cahaya-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami dengar pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kami, bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kami, bermanfaat bagi kami dunia hingga akhirat nanti, bermanfaat untuk menjadikan kami hamba-hamba-Mu yang solehah. Ya Allah, jika Hajar telah Engkau jadikan kepada kami contoh bagaimana seorang hamba mampu melewati ujian-ujian, bahkan yang terberatnya dengan cara-cara yang terbaiknya, ya Allah, jadikan kami mampu meneladaninya, jadikan kami mampu mempraktekannya dalam kehidupan kami, ya Allah. Jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang solehah. Solehahkan kami sebagai istri, solehahkan kami sebagai ibu bagi anak-anak kami, solehahkan kami sebagai anak bagi orang tua kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Solehahkan kami sebagai saudari bagi saudara-saudari kami, ya Allah. Solehahkan kami sebagai sahabat bagi sahabat-sahabat kami, ya Allah. Solehahkan kami sebagai tetangga yang baik bagi tetangga-tetangga kami, ya Allah. Solehahkan kami sebagai umat yang solehah bagi Nabi kami, ya Allah. Solehahkan kami sebagai hamba bagi-Mu, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang solehah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan Siti Hajar sebagai hamba-Mu yang solehah. Allahumma ya Allah, maafkan kami atas ketidakmengertian kami di masa lampau. Maafkan kami, ya Allah, yang seringkali menghujat dan menyalah-nyalahkan-Mu atas kepahitan takdir yang kami alami. Ya Allah, maafkan kami, ya Allah, yang tidak mengerti menjadi hamba-Mu yang solehah di masa-masa yang lalu, di masa yang akan datang, di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kami mohon bimbingan-Mu, ya Allah, sebagaimana Engkau memandang Siti Hajar dengan pandangan kasih sayang-Mu saat beliau melintasi Safa dan Marwah, hingga Engkau menginginkan sampai dengan saat ini tidak sah orang mengerjakan haji ataupun umrah kecuali dengan melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Siti Hajar pada masa itu. Ya Allah, pandanglah pula kami dengan pandangan yang sama. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Untuk setiap apapun dan dimanapun posisi yang Engkau tempatkan kami, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Saat kami sholat, saat kami sujud, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Saat kami menghadiri majelis-majelis ilmu, saat kami melangkah ke tempat-tempat yang Kau ridhoi, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Saat kami memasak, saat kami belanja, saat kami melaksanakan kewajiban-kewajiban kami sebagai seorang istri ataupun seorang ibu, ya Allah, saat kami menyapu, saat kami membersihkan rumah kami, pandanglah kami pula dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, bahkan saat kami berada di tempat yang kurang baik,
saat kami melaksanakan hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Tetaplah pandang kami dengan pandangan kasih-Mu ya Allah. Tetaplah sayangi kami ya Allah. Karuniakanlah jalan taubat untuk setiap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Dan sesudahnya, jangan biarkan kami tetap berada di jalan yang sama. Ya Allah, sayangilah kami dimanapun dan kapanpun Engkau tempatkan kami. Sayangilah kami saat kami sehat. Sayangilah kami saat kami sakit. Sayangilah kami saat kami dipuji. Sayangilah kami saat kami dimaki. Sayangilah kami ya Allah saat kami dicinta. Sayangilah kami ya Allah saat hati seseorang yang kami cinta berpaling dari kami ya Allah. Sayangilah kami dalam keadaan apapun Engkau tempatkan kami. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu saat nafas masih begitu mudah mengalir dalam diri-diri kami, saat aliran darah masih begitu mudah mengalir dalam seluruh tubuh kami. Dan sayangilah kami ya Allah ketika malaikat Israel sudah mencabut nyawa kami. Sayangilah kami ya Allah saat nyawa sudah perlahan-lahan tercabut dari dalam tubuh kami. Sayangilah kami ya Allah ketika nafas sudah menjadi begitu susah keluar dari tubuh kami. Sayangilah kami ya Allah ketika datang sakaratul maut kami. Jangan pernah tinggalkan kami ya Allah. Meskipun kami ngaku dalam hidup kami ada banyak kali di mana kami meninggalkan-Mu dan memilih jalan-jalan dosa. Sayangilah kami untuk saat hidup kami. Sayangilah kami untuk saat mati kami ya Allah. Sayangilah kami untuk saat kami berada dalam alam kubur kami. Sayangilah kami untuk saat kami datang ke akhirat nanti. Sayangilah kami ya Allah ketika kami harus digiring di akhirat nanti. Sayangilah kami dan jadikan kami ada dalam rombongan Nabi besar Muhammad, panutan kami dalam kehidupan, pimpinan kami dalam kehidupan, manusia yang telah mengajarkan kami tentang keimanan, manusia yang telah mengajarkan kami bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan. Ya Allah, jangan jauhkan kami darinya. Izinkan mata kami memandang indah wajahnya. Izinkan telinga kami mendengar indah suaranya. Izinkan kaki kami melangkah di belakangnya. Izinkan kami menjadi satu dari sekian banyak umat yang digiring di belakangnya ya Allah. Jangan tinggalkan satu orang pun di antara kami, bahkan yang dosanya paling banyak ya Allah, bahkan yang hatinya paling durhaka ya Allah, bahkan yang selama ini paling tidak mampu menjaga hatinya ya Allah, bahkan yang selalu memilih jalan dosa untuk dia tempuh dalam hidupnya selama ini ya Allah. Jangan sisakan satu pun, pastikan semuanya berada dalam bendera Nabi Muhammad ya Allah. Pastikan semuanya berada di belakang baginda Nabi besar Muhammad ya Allah. Izinkan kami mendapatkan syafaatnya ya Allah. Selamatkan kami, pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu sampai kami semua masuk ke dalam surga-Mu. Doa yang sama kami mintakan untuk kedua orang tua kami. Doa yang sama kami mintakan untuk suami kami. Doa yang sama kami mintakan untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Doa yang sama kami mintakan untuk sahabat dan kerabat kami ya Allah.
orang-orang yang telah berbuat baik pada kami selama ini ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.